Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita menuju ke majelis ilmu agama. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan tentang kengerian neraka dan nikmatnya surga. Kita masih membahas tentang neraka. Setelah kita menjelaskan beberapa gambaran tentang neraka di pertemuan yang telah lalu, pada malam hari ini kita akan membahas tentang penghuni neraka dan dosa-dosa yang menjadikan mereka masuk ke dalam neraka. Sebelum nantinya kita akan membahas tentang makanan dan minuman penghuni neraka. Penghuni neraka ada dua macamnya. Yang pertama, ada penghuni yang kekal di dalamnya dan dosa-dosa yang menjadikan mereka kekal dalam neraka. Yang kedua, penghuni-penghuni yang masuk ke dalam neraka tapi tidak kekal namun lama. Tidak kekal namun lama. Yang pertama, ahli neraka dan ahli surga kelak, mereka akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tontonan sembelihan kematian. Kematian, yang namanya kematian itu adalah makhluk yang kelak akan disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sara ahlul jannati ilal jannah." Ketika ahli surga itu telah masuk, manusia-manusia yang menjadi penghuni surga telah masuk ke dalam surga, dan manusia-manusia penghuni neraka telah masuk ke dalam neraka, ji'a bil mauti hatta yuj'ala bainal jannati wan nar. Kemudian Allah akan mendatangkan yang namanya makhluk kematian di antara surga dan neraka. Jadi penghuni neraka, penghuni surga akan menontonnya kelak. Summa yuzbahu, kemudian kematian ini disembelih. Summa yunadi munadi, kemudian setelah disembelihnya kematian, ada orang yang menyeru, "Ya ahlal jannah la maut, ya ahlan nar la maut." Wahai penghuni surga, tidak ada kematian setelah ini. Wahai penghuni neraka, tidak ada kematian setelah ini.
fayazdadu ahlul jannati faraha ila farahihim. Yang tadinya bahagia semakin bahagia penghuni surga, karena nggak ada kematian lagi. Tidak ada yang memutus kenikmatan mereka dalam surga lagi. Kemudian yazdadu ahlun nar hazanan ala huznihim. Kemudian ahli neraka yang tadinya bersedih luar biasa makin bersedih, karena tidak ada kematian lagi. Tidak ada kematian yang memutus siksa mereka di dalam neraka. Ini menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu adalah kekal. Tidak ada kematian di dalamnya. Kemudian selanjutnya, a'zamu jara'imil khalidina finnar. Dosa-dosa yang terbesar yang menjadikan manusia itu menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya. Yang pertama tentu adalah al-kufru wasyirku. Kekafiran dan kesyirikan. Kekafiran dan kesyirikan. Inilah yang membuat ahlu sunnah wal jamaah, wabil khusus salafiyun. Para salafiyun sangat semangat mendakwahkan tauhid. Mendakwahkan tauhid, menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang paling berkasih sayang dengan makhluk, dengan manusia dan makhluk lainnya. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ahlu sunnati arhamun nasi bil khalqi wa a'rafuhum bil haqqi. Ahlu sunnah salafi itu seharusnya adalah mereka yang paling berkasih sayang dengan makhluk dan mereka yang paling tahu tentang kebenaran. Para jemaah hormati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kasih sayang para salafiyun kepada manusia adalah mendakwakan mereka kepada tauhid. Mendakwakan mereka untuk memperingatkan mereka dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak kekal di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya kekufuran dan kesyirikan ini dosa yang paling sangat besar yang menjadikan mereka kekal di dalam neraka. Yang kedua adalah adamul qiyam bit takalif syar'iyyah ma'a at-takdzibi bi yaumiddin wa tarkil iltizam bid dhawabit syar'iyyah. Mereka tidak melakukan amalan-amalan syar'i disertai, ini ikatannya, mereka tidak melakukan amalan syar'i, tidak sholat, tidak puasa, amalan-amalan yang syar'i terutama yang wajib. Bersamaan dengan itu mereka mendustakan hari akhir. Ini yang membuat mereka kekal dalam neraka, mendustakan hari akhir. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, anna ahlal jannati yas'aluna ahlan nari qailina, bahwasanya kelak ahli surga itu akan bertanya kepada penghuni neraka, jemaah. Jadi kelak ahli surga itu akan melihat-lihat penghuni neraka dan bertanya. Apa kata mereka? Penghuni surga bertanya kepada ahli neraka, ma salakakum fi saqar, kenapa kalian berada di neraka? Mereka menjawab, lam nakum minal musallin, dahulu kami tidak melakukan amalan-amalan syar'i yang wajib seperti salat. Walam nakun nut'imul miskin, kami tidak mengeluarkan zakat yang wajib-wajib. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami turut nimbrung untuk menjelek-jelekkan Islam, untuk menjelek-jelekkan orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, ini dia. Dan kami dahulu
mendustakan hari akhir, nggak percaya dengan adanya hari akhir. Hatta atana al-yaqin, sampai mereka meninggal dunia. Keyakinan mereka itu sampai mereka meninggal dunia. Nah, ini yang kedua. Ini kekal dalam neraka. Yang ketiga, ta'atu ru'asa'id dhalal wa zu'ama'il kufri fima qarraruhu min mabadi'il dhalali. Mentaati para pemimpin-pemimpin kesesatan yang mereka mendakwahkan kekufuran, taat kepada mereka apa yang mereka tetapkan dari undang-undang mereka yang mereka buat, terutama keyakinan-keyakinan yang kufur tentunya, yang menjauhkan pemeluk Islam itu jauh dari agamanya, jauh dari mengikuti ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah pentingnya ilmu agama, jemaah. Pentingnya ilmu yang menjadikan benteng bagi kita, agar kita tahu mana dai yang menyesatkan dan mana dai-dai yang membawa kita ke dalam surga atau kebenaran. Dan sudah kita jelaskan dalam khutbah Jumat di sini bahwasanya mereka para dai ternyata ada yang mendakwahkan ke neraka. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juluki orang-orang khawarij, orang-orang terorisme, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Kilabun nar. Itu mereka dai yang menyesatkan orang untuk membunuh orang dan seterusnya, untuk menjadi teroris, untuk menjadi khawarij. Dan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juluki seperti itu. Yang keempat, an-nifaq, kemunafikan. Tentu di sini yang dimaksud adalah kemunafikan yang i'tiqad, kemunafikan yang berupa keyakinan. Karena kemunafikan itu ada dua, i'tiqad dan amali. Ada munafik yang berupa keyakinan, ada kemunafikan yang berupa amalan. Yang amalan ini kufur kecil, tidak sampai keluar pelakunya dari Islam. Yang besar adalah kufur i'tiqad ini, nifaq i'tiqad ini, berupa keyakinan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Makanya mereka kekal dalam neraka. Contohnya apa? Mereka memperolok-olok ajaran Islam, ya, disertai dengan mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membuat karikatur Nabi. Mereka memusuhi Islam, ya, meskipun mereka tampakkan zahir mereka seperti beragama Islam, ya, pakai peci misalnya, pakai sarung, pakai sorban bahkan misalnya, tapi dalam hatinya itu benci Islam. Ini kemunafikan i'tiqad. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu lebih besar azabnya daripada orang-orang kafir, jemaah. Ya. Karena dia berada di kerak dasar api neraka. Kalau orang kafir di atasnya lagi dikit. Orang-orang kafir. Dan itulah sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membunuh orang-orang munafik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu siapa orang-orang munafik itu. Ya, bahkan ada sahabat yang diberitahu namanya satu persatu. Ini munafik, si fulan ini namanya ini munafik dan seterusnya. Sampai Umar bin Khattab bertanya, saking takutnya dia, adakah namaku disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tentu tidak ada.
Nah, tapi kenapa Nabi SAW yang tidak membunuh orang yang azabnya seperti ini? Ya, tadi kita katakan dia menampakkan keislaman. Kalau Nabi SAW membunuh orang munafik di zamannya, maka orang-orang akan mengira Nabi membunuh temannya sendiri, karena menampakkan keislaman. Sama seperti pakaiannya misalnya sama seperti pakaian para sahabat, tapi menyembunyikan kebenciannya terhadap Islam. Nah, sama seperti pendiri Syiah itu termasuk munafik. Yang pura-pura masuk Islam, benci Islam untuk merusak dari dalam. Nah, Abdullah bin Sabah itu. Kemudian yang kelima, al-kibr, kesombongan. Kesombongan yang membuat dia mendustakan ayat-ayat Allah. Ini. Jadi ada lanjutannya, bukan hanya sombong saja, tapi kesombongan yang membuat dia mendustakan ayat-ayat Allah. Allah Ta'ala berfirman, walladzina kadzdzabu biayatina, mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Al-Qur'an, wastakbaru anha, sombong. Mereka sombong. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka termasuk penghuni neraka, kekal di dalamnya. Nah, itulah tadi di antara perbuatan atau dosa-dosa besar yang menjadikan manusia kekal dalam neraka. Jadi harus kita tahu jemaah. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah taala dia berkata, "Araftu syarra la lisyarr, walakin litawaqi." Saya mengilmui kesesatan, mengetahui, mengenal, mempelajari ini sesat, ini syirik. Untuk apa? Bukan untuk melakukannya, la lisyarr, bukan untuk melakukannya. Akan tapi litawaqi, untuk jaga-jaga. Betapa banyak orang yang terjerumus dalam jurang kebinasaan karena dia nggak tahu itu haram, nggak tahu, dia nggak pernah mempelajari ini syirik, ini bid'ah, ini sesat dan seterusnya, nggak pernah dia pelajari sehingga dia terjerumus ikut-ikutan. Nah, selanjutnya adalah ashkhasun bi'ayanihim finnar. Siapa mereka? Manusia-manusia yang sudah disebut namanya oleh Nabi SAW sebagai penghuni neraka dan kekal dalamnya. Yang pertama adalah Fir'aun Musa. Fir'aun Musa, maksudnya Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa. Jadi Mesir itu rajanya namanya Fir'aun namanya. Ya. Raja A misalnya namanya William, misalnya katalah gitu. Ya. Namanya Fir'aun. Kayak di sini kan presiden namanya kan. Kalau di sana namanya Fir'aun dahulu. Ya. Makanya disebut di sini Fir'aun Musa. Fir'aun raja yang hidup di zaman Nabi Musa. Nah, yang pertama. Yang kedua, imra'atu Nuhin wa imra'atu Lutin. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu mathalan." Allah mencontohkan sebuah permisalan. Lilladzina kafaru, yaitu permisalan orang-orang yang kafir. Imra'ata Nuh wa imra'ata Lut, istrinya Nabi Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihaini. Mereka hidup bersama hamba-hamba yang saleh. Nabi, istri Nabi. Fakhanatahuma, namun mereka berkhianat. Berkhianat di sini maksudnya adalah mereka enggak mau taat
kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada utusan Allah Tabaraka wa taala. Karena siapa saja yang enggak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman sekarang, maka dia berkhianat. Termasuk khianat. Ya, tidak taat. Makanya pelaku kesyirikan itu khianat yang paling besar. Pelaku kesyirikan. Ya. Kita telah mengingkari janji kita dahulu. Sebelum kita lahir, jemaah, sebelum nama kita diucap, ya, di dunia ini kita sudah berjanji dahulu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah akulah Rabb kalian, kata Allah dahulu. Apa kita bilang? Bala, tentu. Maksudnya adalah kita telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka melakukan kesyirikan, ya, maka mereka termasuk orang yang berkhianat. Nah, fakhanatahuma, ya, di sini. Dua istri ini jemaah hidup bersama para nabi, ya, Nabi Nuh, Nabi Lut alaihi wassalam. Ya. Apakah nabi ini tidak mendakwahi istri-istrinya? Pasti, siang malam. Ya. Sebagaimana Nabi Nuh mengatakan dalam surah Nuh itu, ya Allah, kami mendakwahkan umatku siang malam, termasuk istrinya. Ya, istrinya didakwahi siang malam, jemaah. Istrinya ini. Adapun kita mungkin Senin Kemis kita dakwahi istri kita. Ya, tapi Nabi Nuh juga siang malam mendakwahi istrinya, jemaah. Tapi tidak kena dakwah itu. Tidak masuk ke hati istrinya. Ya, inilah bukti besar bahwasanya hidayah, taufik itu di tangan Allah. Ya, hidayah taufik di tangan Allah. Ya, kita hanya menyampaikan. Kita hanya menyampaikan. Nah, kewajiban kita adalah menyampaikan. Adapun dia mau terima atau tidak, itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasti bersedih, jemaah, yang selama ini yang melahirkan anaknya, hidup bersamanya, ya, tapi ternyata masuk neraka dan kekal di dalamnya. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran sebagai permisalan, jemaah. Nah, jadi semua nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai permisalan buruk, ya, itu sungguh terhina, jemaah. Ya, sungguh terhina, seperti Fir'aun, Qarun, ya, termasuk ada dalam Al-Quran. Nah, kemudian dua istri ini apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Falam yughniya anhuma min Allah. Ya. Tapi dua nabi ini, ya, mereka tidak mengambil manfaat. Ya, yaitu istri-istri ini tidak mengambil manfaat meskipun hidup bersama Nabi, jemaah. Wa qila dakhulan nar ma'al khalidin, ma'ad dakhilin. Ya. Kemudian diperintahkan dua orang ini masuk neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Ini kekal dalamnya. Yang keempat, Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab dan istrinya. Ini sudah kita hafal, ya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kemudian istrinya, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Nah, di sini jemaah, ya. Jadi kita harus senantiasa menasihati istri-istri kita, jemaah. Ya. Jangan lelah. Pasti berat, jemaah, pasti berat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa amur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu, istri anak-anakmu untuk salat dan bersabarlah di atasnya.
Di sini ada sabar, bersabarlah. Ya. Ketika istri kita sudah nasihati tapi dia nggak menerima, bersabarlah. Wastabir 'alaiha. Nasihati untuk salat masih malas-malas, wastabir 'alaiha. Bersabarlah. Nah, sambil kita mengharap pahala dari sabar itu jamaah. Ya. Sambil kita ingat-ingat ya, sekelas Nabi Nuh, Nabi Lut saja ya, istrinya menentang. Apalagi kita bukan nabi. Tapi bukan berarti kita harus putus asa jamaah. Ya. Nah. Dan ingat ya, istri itu juga lah yang bisa mengajak suami ke jalan sesat jemaah. Istri. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya kenapa Nabi Adam alaihissalam itu makan buah pohon yang dilarang dalam surga itu? Karena bujukan Hawa diantaranya. Ya, bujukan Hawa. Makanya mereka berdua disuruh bertaubat. Ya, bukan Nabi Adam saja, tapi mereka berdua disuruh bertaubat. Nah, begitu juga ini, tentu istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh juga sebagai cobaan berat bagi kedua nabi ini. Ya, tapi karena mereka adalah hamba yang saleh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau kita dibujuk oleh istri untuk ngambil rentenir misalnya kan, nggak tahan istrinya misalnya, pengen punya ini, pengen punya itu, kita riba aja loh, nggak apa-apa, dikit aja kok, 0,01%, nah misalnya kan, hati-hati. Makanya harus ada tameng ilmu agama aja mah. Dan kita jangan seperti Abu Lahab dan istrinya sama-sama masuk neraka. Ya, kalau bisa kita sama-sama masuk surga. Nah. Kemudian selanjutnya Amr bin Amir al-Khuzai. Ya. Ini orang yang pertama kali membawa berhala di Mekah, ke Mekah. Ya. Orang yang pertama kali yang membawa patung jemaah untuk disembah di Mekah. Amr bin Amir al-Khuzai. Kekal dalam neraka ini. Nabi SAW mengatakan beliau telah melihat Amr bin Amir al-Khuzai ini yajurru am'a'ahu finnar. Ya. Dia menarik-narik am'a, usus lambungnya aja. Ya, di dalam neraka. Nah, nah inilah diantara ya, diantara yang disebut secara ta'yin individu, nama-nama yang masuk neraka ya, kekal dalamnya. Adapun sekali lagi jemaah, dulu sudah saya singgung bahwa orang-orang kafir di zaman sekarang kita sebut secara umum jemaah. Secara umum ya, misalnya orang Kristen, orang Yahudi itu mati misalnya ya, kita mengatakan orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani mati dalam kekafirannya itu masuk neraka, kekal dalamnya. Adapun secara khusus namanya kita sebut, ini pasti neraka, ini pasti neraka, namanya kata Syekh Al-Utsaimin nggak boleh ya, meskipun dia kufur, emang jelas-jelas kufur, tapi secara umum kita sebut ya, secara umum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara umum, tidak sebutkan secara namanya ini ya, kecuali yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW di atas tadi contohnya. Nah, ini untuk menjaga-jaga agar kita tidak mendahului Allah ya, tidak mendahului Allah dalam menentukan sesuatu, memastikan sesuatu. Nah. Kemudian selanjutnya kafaratul jinni finnar.
jin yang kufur juga di neraka. Ya, jin. Karena jin itu mukallafuna kal ins. Jin itu juga mukallaf. Ya. Dia diwajibkan untuk beribadah seperti manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Mereka juga jin-jin itu untuk diperintahkan untuk bertauhid. Ya, jin itu. Nah. Dan kita nggak ada diperintahkan untuk mendakwahkan jin, ya, seperti ahli ruqyah ini menyuruh jin masuk Islam, ya, dia dakwah jin. Nah, kan setan dari jin itu tabiat mereka adalah pembohong, pendusta, ya. Sekarang dia mau masuk Islam karena kepanasan misalnya, masuk Islam, ya, kita nggak tahu nanti dia juga keluar dari Islam. Nah, untuk main-main aja. Makanya di antara cara meruqyah itu nggak boleh diajak ngobrol sebenarnya, ya. Keluarkan segitu aja. Tidak boleh, siapa kamu? Ya, kenalan dia sama jin. Nah, karena kita nggak pernah diperintahkan Allah untuk mendakwahkan jin. Yang diperintahkan adalah Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Ahqaf, Tuhan. Ketika Nabi SAW mendatangi jin dan mendakwahkan jin. Nah, makanya ada di Mekah itu masjid jin, ya, tempat dahulu Nabi SAW mendakwahkan jin, ya, sampai sekarang dibuatkan masjid di situ, namanya Masjid Jin, ya, isinya bukan jin. Nah, sampai-sampai di zaman sekarang, ya, saya baru dengar ada video, ya, di share. Dia mengatakan di antara ciri orang dicintai jin, ya. Nah, kita khawatir di antara ciri orang dicintai jin adalah berkata-kata masalah agama yang tidak pernah diperintahkan atau dibicarakan oleh Nabi SAW. Nah, dan dia berani, dia mengatakan ini ciri-ciri orang dicintai jin, ya. Sejak kapan dia berkenal dengan jin dan bertanya, siapa orang-orang yang kalian cintai dan seterusnya, ya. Secara umum, ya, ahli maksiat pasti dicintai oleh syaitan. Nah, kata mereka, kata dia, orang yang ciri orang dicintai jin sering mimpi didatangi perempuan, kemudian diajak jima. Nah, yang benar, mimpi basah itu jin, jemaah, setan, ya. Teman ketika orang mimpi basah, jima kan dia, mimpi basah di mimpinya itu setan emang, ya. Makanya di antara para ulama ini ada yang berpendapat Nabi SAW yang tidak pernah mimpi basah. Kenapa? Karena setan. Gak mungkin Nabi dipermainkan oleh syaitan. Nah, itu di antara kata sebagian para ulama, jemaah. Namun tidak ada dalil khusus yang mengatakan itu ciri orang dicintai jin. Nah, yang ada adalah dalil yang kalau orang mimpi basah, ya, mandi junub kalau lihat air keluar. Nah, itu yang ada. Gak ada Nabi SAW disebut mandi dan ini adalah ciri kamu dicintai jin. Gak ada. Nah, itu semua untuk melariskan ruqyah, ya, untuk melariskan ruqyah mereka. Nah, selanjutnya orang-orang atau manusia yang tidak kekal dalam neraka, tidak kekal dalam neraka. Mereka diancam
mereka diancam neraka, ya. Dan kalaupun masuk tidak kekal dalamnya. Di antaranya amalan-amalan yang seperti ini adalah al-firaqul mukhalifatu lis-sunnah, yaitu kelompok-kelompok yang menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Ingat, sunnah di sini maksudnya sunnah artinya adalah tauhid di sini jemaah. Ya. Menyelisihi sunnah. Nah, bukan sunnah-sunnah menurut ahli fikih, enggak. Ini sebagaimana yang sudah kita kenal dengan hadis firaq, ya. Hadis kelompok-kelompok yang disebutkan dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatnya terpecah belah menjadi 73 golongan, 72-nya di neraka, diancam neraka jemaah. Ya. Kemudian satunya di surga, yaitu al-jamaah. Ini dalil, ya. Dalil yang dijadikan oleh ahlul bid'ah untuk memperolok-olok salafi jemaah. Ini dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Ya, itu kata mereka. Karena mereka terancam di sini neraka, sintani wa sab'una finnar. 72-nya di neraka, 1 di surga. Tapi ingat ini jemaah, diancam neraka, ya. Tidak boleh kita pastikan orang itu masuk neraka. Ya, meskipun di depan mata kita dia melakukan bid'ah misalnya. Nggak boleh kamu pasti neraka, nggak boleh itu. Ya. Namun yang boleh adalah mereka diancam neraka. Ya, perbuatan yang seperti ini diancam neraka. Nggak boleh kita pastikan mereka neraka dan seterusnya. Ya. Nah, orang-orang yang salah paham dengan hadis ini, makanya salafi itu dituduh mengkapling surga. Ya. Ternyata mereka ternyata mengkapling surga, ya. Dengan mudah mereka ngomong enggak dengan surga, ya. Sampai ada siapa saja mengamalkan salawat ini maka dia akan diantar oleh Nabi ke dalam kuburannya, katanya. Wah, kayak mengatur Nabi aja dia tuh. Ya, macam-macam lah. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua, al-mumtani'una minal hijrah. Mereka-mereka yang tidak mau hijrah. Ya, tidak mau hijrah. Hijrah secara khusus maupun umum, jemaah. Secara khusus itu adalah mereka yang hijrah itu meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam. Ya. Wajib mereka hijrah kalau mereka tinggal di negeri kafir yang mereka tidak bisa menegakkan syariat di sana. Maksudnya sholat dilarang, ya. Kalau ada di negeri kafir seperti itu maka segera hijrah. Kalau tidak, ancamannya ini, ya, ancamannya neraka. Adapun hijrah secara umum, yaitu mereka yang tidak mau meninggalkan dosa-dosa mereka ke misalnya bid'ah, ke sunnah, syirik, ke tauhid, mereka enggak mau, maka juga terancam. Nah. Yang ketiga, al-jairuna fil hukum. Mereka yang zalim dalam hukum. Ini para pemerintah nih yang enggak adil, yang tidak adil dalam berhukum. Dan inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, jemaah. Sinfani min ahlin nar. Ada dua kelompok, ya, dua sifat yang tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketahui di zamannya. Enggak pernah Nabi lihat orang seperti ini, yaitu kasiyat ariyat. Orang Islam jemaah. Orang Islam, wanita Islam muslimah yang berpakaian tapi telanjang. Ya,
Dulu nggak ada Islam yang seperti itu di zaman Nabi, nggak ada. Lam arahuma qat, kata Nabi SAW. Lam arahuma ba'd. Nabi SAW nggak pernah melihatnya di zaman beliau tadi. Ya, wanita muslimah yang berpakaian tapi telanjang, nggak pernah. Ya, adanya di zaman kita aja. Ya, adanya di zaman kita berpakaian tapi telanjang. Ya, mereka tidak akan lam yadkhulna al-jannata wa lam yajidna rihaha. Mereka tidak akan masuk surga dan mereka tidak akan mencium bau surga. Nah, karena ya jemaah, kalau ada masih ada putri-putri kita, anak-anak kita ya, anak putri kita, istri kita bahkan atau orang tua kita masih berpakaian tapi telanjang, nasihati terus ya, ya, kasihan mereka nggak akan cium bau surga ancamannya. Ya, doain terus. Ya, kalau nasihat mulut tidak bisa, ya, dengan perilaku kita juga nggak bisa, ya, maka doa, ya, selalu kita doakan mereka jemaah. Kemudian yang keempat, al-kadzibu 'ala rasuli sallallahu alaihi wasallam, dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka-mereka yang buat hadis-hadis palsu, ya, untuk melegalkan kebid'ahan mereka. Nabi SAW mengatakan, la takdzibu alayya, janganlah kalian dusta kepadaku, fa innahu man kadzaba alayya yalijun nara. Siapa yang dusta atas namaku maka dia akan masuk neraka. Nah, tapi enggak kekal, ya, tidak kekal. Apa maksudnya dusta atas nama Nabi? Seperti misalnya dia mengatakan Nabi SAW bersabda, siapa saja yang bersedekah 1 dirham saja untuk dikirim ke acara maulid Nabi, nah, misalnya, maka dia dapat ini, dapat itu. Nah, ini dusta atas nama Nabi SAW. Ya. Ada juga mengatakan Nabi bersabda, siapa saja yang makan terong maka dia akan, ya, tergantung niatnya sembuh, nah, gitu. Seperti air Zam-Zam. Ya, kalau Zam-Zam sahih, kalau terong, ada nggak terong di zaman dulu? Ya. Nah, kalau dulu para penjual jemaah buat hadis palsu, ya, pedagang. Kalau sekarang penjual agama, ya, mereka yang bersorban, bahkan mereka yang sorbannya bersanad, ya kan, sampai sorban bersanad. Mungkin sorbannya bicara haddatsana, ya kan. Nah, nggak tahu, mungkin rambut Nabi yang kemana-mana itu bersanad juga kali, ya. Di Malaysia ada, Turki ada. Nah, itu juga dusta aja, man. Kata Syekh Shalih Fauzan, nggak ada lagi asar bekas Nabi SAW, itu nggak ada lagi. Ya, sudah hancur semua. Pakaian, pedang, nggak ada lagi. Ya, apalagi rambutnya, ya, nggak ada. Sudah hancur semua. Makanya kalau ada yang mengklaim itu adalah jejak Nabi SAW masih ada, itu dusta, pasti kedustaan. Nah, itu tidak lain dilakukan oleh orang-orang sufi, jemaah. Yang kelima, al-kibr, sombong, yaitu meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Yang keenam, qatilun nafsi bighairi haq, membunuh manusia tanpa hak, ya. Dalilnya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'u jahannam khalidan fiha. Nah, siapa yang bunuh orang beriman dengan sengaja, maka jahanam baginya khalidan fiha. Nah, di sini jemaah. Jadi ada dosa-dosa dalam Al-Qur'an disebutkan khalidin atau khalidan fiha. Khalidina fiha, khalidan fiha, ya. Kalau diartikan secara literal, kekal di dalamnya. Ini jangan salah faham. Ya, di antara pemahaman Khawarij, kesalahpahaman mereka tentang ayat seperti ini, jemaah. Ya, makanya pelaku dosa besar itu mereka katakan kekal dalam neraka. Ya, emang karena ayatnya mengatakan khalidan fiha, kekal dalamnya. Nah, kalau lu sunnah enggak, lihat dulu amalan dia apa, dosanya seperti apa.
Kalau dosanya seperti kesyirikan, ya kekal dalam neraka. Kalau dosanya masih di bawah kesyirikan, khalidan fiha, kekal maksudnya itu adalah lama sekali dalam neraka. Itu maksudnya. Ya. Seperti ini. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Ya. Membunuh ini membunuh. Membunuh kan di bawah syirik. Ya, di bawah syirik dosanya itu. Termasuk dosa besar. Semua dosa besar di bawah syirik meskipun diancam khalidan fiha dalam neraka, ya. Itu maksudnya adalah lama sekali di dalam neraka. Itu maksudnya. Bukan kekal selama-lamanya. Ya. Jadi lihat perbuatan yang dia kerjakan itu. Nah, orang Khawarij makanya pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Keluar dari Islam mereka katakan. Kemudian yang ke berapa? Yang ketujuh, pemakan riba, ya, meskipun 0,0001%, nah gitu, ya, pemakan riba. Hati-hati. Sampai sahabat Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, kelak pelaku riba di akhirat dikasih pedang untuk melawan Allah, ya, untuk melawan Allah. Nah. Jadi jangan hidup gaya-gaya tapi riba semua, ya. Bahkan sendoknya pun dari riba. Nah. Kemudian makan harta anak yatim. Ya. Kemudian yang 9 al-musawwirun, pelukis. Ya, pelukis. Yang ke-11 tadi al-kasiyat ariyat, ya. Yang berpakaian tapi telanjang. Kemudian juga, mohon maaf nih, para polisi yang zalim. Ya, Nabi SAW sebutkan itu. Kelak di akhir zaman itu, ciri akhir zaman itu banyak syurti, ya, banyak polisi, ya, banyak penegak hukum. Tapi kalau mereka zalim, ini diancam, ya, diancam neraka. Nah, yang ke-12 alladzina yu'adzibuna al-hayawan, mereka yang menyiksa hewan, ya. Masya Allah, ya, menyiksa hewan diancam neraka, makhluk hewan, ya. Nah, tadi kita katakan ahlu sunnah itu arhamun nas bil khalq. Ahlu sunnah itu adalah orang yang paling berkasih sayang dengan makhluk secara umum. Nah, yang ke-13 yang sedang kita lakukan ini jemaah, adamul ikhlas fi talabil ilm. Mereka yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu agama, ya. Makanya pelajarilah adab dalam menuntut ilmu agama jemaah, ya. Kenapa kita misalnya para wanita atau kita para laki-laki kita rajin menuntut ilmu agama tapi masih ghibai orang, ya. Itu diantaranya kita enggak menjaga adab dalam menuntut ilmu agama, tidak memuliakan ilmu agama. Kata para ulama, kalau kalian tidak memuliakan ilmu, bagaimana Allah akan memuliakan kalian? Nah, cara memuliakan ilmu adalah dengan menjaga adabnya. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya tentang makanan dan minuman ahli neraka. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.